Ya, pernyataan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila menuai kontroversi. Hal ini juga berujung pelaporan Puan Maharani ke Bareskrim Polri. Puan Maharani menyampaikan pernyataan yang memancing polemik saat mengumumkan Mulyadi dan Ali Mughni sebagai pasangan bakal calon kepala daerah yang akan didukung PDIP pada Pilkada Serentak 2020 untuk daerah pemilihan Sumatera Barat. Puan menyatakan berharap Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Ya, calon gubernur dan DPD Sumatera Barat untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Mughni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Dikutip dari cnnindonesia.com, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan maksud pernyataan Puan. Menurut ia, Puan dan Mega punya kekaguman yang luar biasa terhadap Sumatera Barat, termasuk kulinernya. Keduanya hanya berpesan kepada kader PDIP agar bekerja lebih giat mensosialisasikan Pancasila. Pernyataan Puan ini berujung laporan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang kepada Bareskrim Polri. Namun polisi menolak laporan tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur pelaporan. Meski ditolak polisi, PPMM berencana membuat laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, mengingat posisi Puan sebagai Ketua DPR RI. Ya, pernyataan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani yang menyinggung mengenai Pancasila dan juga Sumatera Barat berbuntut panjang. Ditanggapi beragam dan juga implikasinya bahkan sampai ke politik praktis pilkada. Pasangan bakal calon gubernur juga wakil gubernur Mulyadi dan juga Ali Mughni mengembalikan SK dukungan dari Partai Banteng itu. Pihak PDIP sebetulnya sudah mengklarifikasi maksud dari pernyataan Puan, tapi kemudian ini juga menjadi bola panas karena dibahas dari beragam sisi. Menarik untuk kita mengupas dari sisi historis dan juga politik, mengapa kemudian partai yang kental dengan terah Bung Karno itu kerap kali tumbang di ranah Minang meskipun 2 periode menjadi partai penguasa. Benarkah pilihan politik masyarakat Sumbar ini masih dipengaruhi oleh sejarah di masa lalu? Kita akan coba mengulasnya bersama dengan dosen sejarah FIB Universitas Andalas, Bung Israr Iskandar. Selamat malam, Bung Israr. Selamat malam, Bung Reinhardt. Baik, Bung Israr, kita coba menilik lebih jauh pasca pernyataan Puan Maharani. Bukan lagi kemudian kita memperdebatkan pernyataan ini dan membentur-benturkannya, tapi berusaha untuk melihat lebih jauh sebetulnya bagaimana pilihan politik dari masyarakat Minang dan menjawab bagaimana kemudian kadar Pancasila yang ada di darah masyarakat Minang. Kalau melihat dari sejarahnya, ini Anda juga mungkin lebih paham, Bung Israr, secara historis ya, apakah kita bisa melihat bahwa tumbangnya PDIP di ranah Minang ini sebetulnya faktor yang paling utamanya adalah karena kemudian dampak dari politik masyarakat Minang di masa lalu yang kemudian kita tahu enggan memilih PNI Soekarno yang saat itu justru hanya mendapat 1% ya di tahun 1955. Baik, Bung Reinhardt. Memang kalau kita lihat hasil pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden yang terakhir 2019, memang hal itu menjadi prestasi yang anjlok bagi PDIP maupun capres yang didukungnya. Pertanyaannya, apakah ini ada latar belakang sejarahnya? Saya kira sedikit banyaknya ada ya. Kalau dihubungkan dengan pemilihan umum tahun 1955, di mana waktu itu PNI di Sumatera Barat juga tidak mendapatkan suara yang signifikan. Tetapi hal itu bisa dipahami juga karena memang secara tradisional Sumatera Barat memang bukan basisnya partai-partai yang kata Herbert Fett dan Len Kastel itu nasionalisme radikal maupun tradisionalisme Jawa. Jadi PNI itu mewakili suatu aliran politik nasionalisme radikal dan tradisionalisme Jawa. Oke. Nah, sementara di Sumatera Barat sendiri sebenarnya adalah basis dari partai-partai Islam, utamanya Masyumi.
Nah, jadi memang akar historisnya tidak begitu kuat, walaupun bukan tidak ada. Ya, di sini cukup signifikan juga, cukup banyak juga para partai-partai nasionalis ya, bahkan partai komunis juga ada di sini dulu. Oke, jadi sebetulnya yang tadi Anda bilang sedikit banyak, sedikitnya adalah tidak begitu berpengaruh soal faktor historis tadi, soal ketidakcocokan katakanlah begitu ya, masyarakat Minang pilihan politiknya dengan partai-partai politik yang sifatnya seperti PNI begitu, atau nasionalis atau tradisionalistik Jawa. Tapi yang faktor paling banyaknya jadi apa sebetulnya, Bung Israr? Kalau kita lihat dalam pemilu-pemilu di era reformasi itu memang agak berbeda-beda ya dari satu pemilu ke pemilu yang lain. Tetapi pemilihan umum yang terakhir, yang dua terakhir 2014 dan terlebih-lebih di 2019 itu memang nuansanya berbeda sekali. Nah, ini yang ditenggarai pengaruh politik identitas yang sangat menguat akhir-akhir ini. Itu mempengaruhi elektabilitas PDIP. Jadi PDIP dan bahkan Pak Jokowi sendiri terpengaruh suaranya di Sumatera Barat di 2019. Padahal 2014 di sini 23%, tetapi karena menguatnya dosis politik identitas di Indonesia termasuk di daerah ini pada tahun 2019, sehingga itu mempengaruhi elektabilitas di 2019. Dan PDIP kehilangan kursinya untuk DPR RI gitu. Jadi itu. Oke. Lalu Bung Israr, adakah korelasinya pilihan politik tersebut dengan kadar kesukaan atau kecintaan masyarakat Minang dengan Pancasila? Tadi kan Anda katakan ini sebenarnya menjadi basis partai-partai Muslim begitu, partai-partai Islam. Nah, apakah kemudian itu ada korelasinya dengan pilihan politik dengan Pancasila, atau kemudian pemahaman yang demikian ini sebetulnya sangat cetek kalau hanya mengukur kadar Pancasila masyarakat Minang dengan pilihan politik? Tapi dibahas nanti, usai jeda, kami akan segera kembali. Baik, Anda kembali di Prime News. Kita masih membahas dan juga menggali sejarah politik di Tanah Minang berkaitan dengan apa yang tengah ramai diperbincangkan hari ini pasca pernyataan dari Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani soal Pancasila dan juga Sumatera Barat. Saya masih bersama dengan Bung Israr Iskandar, dosen sejarah FIB dari Universitas Andalas. Jadi, Bung Israr, tadi kita terpotong soal kemudian korelasi pilihan politik terhadap kadar kesukaan dengan Pancasila. Apakah kemudian itu kita bisa kaitkan atau bisa disambungkan satu sama lain, Bung Israr? Ya, jelas tidak ya, karena kadar pilihan politik masyarakat Sumatera Barat dan juga masyarakat di daerah-daerah lain terhadap partai-partai politik maupun dulu capres-capresnya itu tidak bisa dihubungkan dengan kadar kepancasilaan atau kadar nasionalisme mereka. Nah, jadi seperti itu. Oke, meskipun ada catatan misalnya dalam sejarah dulu ada pendukungan terhadap PRRI tadi itu? Oh ya, itu memang mungkin bisa disebut sebagai pemberontakan atau seperti apa? Pemberontakan oleh masyarakat Sumatera Barat, ya, tetapi kita harus lihat juga latar belakangnya. Latar belakangnya justru adalah mengoreksi pelanggaran-pelanggaran Pancasila itu sendiri. Jadi bisa dikatakan PRRI itu sendiri adalah koreksi terhadap pelanggaran-pelanggaran konstitusi dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa itu sendiri. Walaupun pada akhirnya pemberontakan itu juga tergelincir pada gerakan yang mengancam persatuan. Nah, itu memang harus diakui juga. Tetapi kemudian hal itu tidak serta-merta bisa dikatakan bahwa orang Minang itu anti Pancasila dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya, terutama pada masa-masa pendirian Republik, itu kan peran orang Minang atau orang Sumatera, orang yang berasal dari Sumatera Barat cukup besar ya, itu sudah dicatat di dalam sejarah. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang, saya kira tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi ini barangkali refleksi
atau refleks kekecewaan PDIP atau Megawati terhadap hasil-hasil pemilu terakhir di Sumatera Barat yang bisa jadi ditenggarai karena politisasi agama atau politisasi SARA yang begitu kental sehingga itu mempengaruhi elektabilitas PDIP. Oke. Jadi PDIP ini juga korban politisasi SARA dong kalau begitu, sehingga suaranya tumbang di Sumatera Barat. Ya, dalam konteks itu saya kira iya ya. Saya kira iya. Ini memang tidak hanya gejala di negara kita, tapi juga di tempat-tempat lain seperti di Amerika itu ya. Misalnya suara Partai Demokrat hilang di beberapa negara bagian karena Partai Republik yang dipimpin oleh Trump memainkan isu SARA ya, sehingga itu mempengaruhi pemilih-pemilih dari kulit putih untuk beralih dari Demokrat ke Republik. Nah, hal yang sama juga terjadi di Indonesia termasuk di Sumatera Barat saya kira ya. Jadi ini memang gejala politik mutakhir yang sangat mempengaruhi peta politik di Indonesia yang memang sebenarnya patut kita sayangkan sebenarnya. Oke. Justru dosisnya semakin kesini semakin tinggi gitu kan, tidak tahu nanti sampai 2024. Oke. Baik, Bung Isra, berkaca dari Pileg 2019 yang lalu ya, kita kan tahu juga bahwa Gerindra juga menjadi salah satu partai dengan suara terbanyak di sana. Gerindra sebetulnya adalah warnanya adalah sebenarnya warna partai nasionalis kan. Jadi kalau dikatakan atau diasumsikan pemilih atau pilihan politik di Tanah Minang itu tidak kemudian dekat dengan partai nasionalis juga kalau melihat itu tidak terbukti begitu. Apakah ini semata-mata sentimen terhadap PDIP secara pribadi, sentimen soal kemudian terah Bung Karno kah, atau masa lalu PNI dan juga kedekatan dengan Asakom zaman dulu atau bagaimana? Ya dalam batas tertentu iya ya, tapi itu tidak sepenuhnya. Tapi kalau kita melihat misalnya Gerindra, kemudian Demokrat, kemudian Golkar ya, saya kira ini satu rumpun politik lah. Ini bukan partai yang dalam tanda petik ideologis seperti PDIP di sisi kiri atau PKS di sebelah kanan ya. Gerindra, Demokrat maupun Golkar itu adalah relatif di tengah begitu. Okay. Partai tengah, pragmatis ya. Bahkan dalam tanda petik non ideologis sebenarnya. Dan ini memang partai-partai yang terhubung dengan Orde Baru semuanya. Jadi Orde Baru kan yang membesarkan Partai Golkar itu memang adalah partai pragmatis yang untuk menopang pemerintahan Orde Baru yang memang beraliran pragmatis ya. Nah ini untuk Sumatera Barat sendiri partai-partai yang punya hubungan dengan Orde Baru ini kalau kita perhatikan sejak awal pemilu reformasi memang sangat dominan di daerah ini. 99 itu Golkar, 2004 Golkar, 2009 Demokrat, 2014, 2019 itu Partai Gerindra. Semuanya punya tali darah dengan Orde Baru semuanya. Jadi boleh dikatakan partai-partai itu dalam tanda petik non ideologis lah. Baik, Bung Israr, satu hal lagi, bisakah kemudian kita baca bahwa apa yang disampaikan oleh Puan Maharani soal sumbaran Pancasila tadi itu yang sudah kita dengar sejak kemarin, ini adalah salah satu indikator atau kekhawatiran muncul kelompok-kelompok intoleran? Ya, persis seperti itu. Jadi ini memang saya kira sindiran ya terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Yang di mana masyarakat Sumatera Barat sendiri harus kita akui tidak imun dari munculnya kelompok-kelompok yang intoleran tersebut ya. Gejala-gejalanya kan sudah ada, survei-survei kan sudah menunjukkan adanya potensi-potensi intoleransi itu. Dan ini satu gejala yang mencemaskan yang mestinya direspon dan menjadi keprihatinan dari politisi-politisi. Oke. Apakah itu tumbuh subur di Sumbar, Bung Israr? Saya tidak melihat tumbuh subur seperti itu ya, tetapi ada potensi itu karena survei-survei kan sudah menunjukkan seperti survei Ma'arif Institute 2017, survei Balitbang Kemenak 2018 gitu kan. Ini menjadi warning sebenarnya. Jadi bukan disangkal. Nah, masalahnya di Sumatera Barat selama ini survei-survei semacam itu disangkal. Nah, ini menjadi seperti memberikan angin ya kepada
munculnya pandangan-pandangan yang intoleran tersebut, ya maaf ngomong gitu kan, di daerah ini. Nah, jadi saya kira pernyataan Ibu Puan tersebut saya kira arahnya ke sana gitu kan. Jadi bukan untuk masyarakat Minang ya, jangan dibawa ke masyarakat Minang. Dia sebut Sumbar juga kan, bukan Minang ya. Bukan Minang ya, oke, itu kan ada suku ya. Dia tidak sebut suku atau etnis tertentu, tapi Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Karena memang di sini suara PDIP kemarin itu anjlok sekali gitu kan. Dan padahal mereka merasa bahwa sumbangsi partai itu sudah cukup banyak, baik pada masa kepresidenan Ibu Megawati dulu maupun di masa kepresidenan Pak Jokowi sekarang ini, ya kan? Nah, tetapi kenapa hasilnya berbanding terbalik gitu kan? Dengan elektabilitas mereka di sini. Nah, ini yang bikin kecewa. Jadi mungkin bisa dipahami dalam tanda petik pernyataan-pernyataan semacam itu. Walaupun kita akui juga itu salah ucap ya, keseleo apa? Keseleo lidah ya, Bung Hisrar. Oke. Tapi dari kacamata Anda, apa yang membuat kemudian relatif masyarakat di Sumbar juga tadi ada katakan menolak hasil-hasil survei yang mengatakan kelompok-kelompok intoleran ini tuh berpotensi tumbuh di sana? Ya, yang menolak ini kan elit politiknya, bahkan pemimpin formalnya sendiri. Nah, saya kira ini ya kepentingan politik lagi, saya kira ya. Saya kira kepentingan politik ya, menjaga suara baik menghadapi pilkada maupun menghadapi pemilihan yang akan datang atau pemilihan 2019 kemarin gitu kan. Nah, jadi politisasi SARA itu memang ada ya, di daerah ini, adalah satu kenyataan gitu kan, walaupun ini berusaha ditutup-tutupi atau berusaha disangkal oleh pemimpin-pemimpin politik ya di daerah ini. Baik, Bung Israr, menarik Anda sudah membedah dari sisi historis juga, kemudian juga soal pilihan masyarakat di Sumatera Barat. Kalau kita bicara dalam konteks untuk PDI Perjuangan secara partai ya, ini kan memang suaranya terus turun ya. Tapi kalau kita lihat juga dalam kurun waktu yang cukup lama, ini agak konsisten ya pilihan ini. Apa yang membuat kemudian pilihan masyarakat di Sumatera Barat dengan partai-partai katakanlah seperti PDI Perjuangan ini begitu konsisten, tidak begitu menyukai? Apakah ini sudah mengakarkah atau ini sudah doktrinkah atau atau seperti apa bacaan Anda? Ya, saya berpatokan aja kepada kategorisasi politik aliran ya, walaupun tidak kaku ya untuk melihatnya. Ya, ini dari Herbert Said dan Helen Kastel, bahwa Sumatera Barat ini memang bukan basisnya partai yang beraliran nasionalisme radikal dan tradisionalisme Jawa ya, karena ini sini etnisnya Minangkabau gitu kan. Nah, tetapi itu dulu ya, di masa Orde Baru ya itu tidak bisa kita sebut ya, karena memang partai-partai di luar Golkar kan memang sengaja dibonsai. Tetapi setelah reformasi kan kita melihat hasil-hasilnya ternyata di luar dugaan juga sebenarnya. Jadi misalnya tahun 1999 itu dia dapat 2 kursi untuk DPR dari 14 kursi. Jadi dapat 14% untuk Sumatera Barat gitu kan. Nah, 2014 kan juga begitu. Nah, jadi bisa dikatakan itu cukup signifikan juga gitu kan. Bahkan untuk Pak Jokowinya kan dapat 23% di 2000, itu melebihi suara PDIP gitu. Suara Pak Jokowinya. Jauh melampaui suara PDIP di Sumatera Barat. Bahkan jauh melampaui suara yang digapai oleh Ibu Megawati dulu juga di Sumatera Barat. Nah, jadi konsistensi itu memang bukan basis tradisionalnya gitu aja. Bukan basis tradisionalnya ada di Pulau Jawa kira-kira begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi tapi memang kalau untuk Sumatera Barat itu memang ada irisan-irisan dengan politik Islam itu pasti. Golkar, kemudian Demokrat, kemudian siapa lagi Gerindra,
walaupun secara formal dia adalah partai nasionalis ya, tetapi narasi-narasi yang dia bawakan cenderung Islamis juga gitu kan. Bahkan di DPRD yang ada di sini ya, mereka yang bersuara keras menyampaikan ide-ide mengenai perda syariah atau mungkin yang semacam itu justru partai-partai semacam itu, bukan partai-partai yang secara formal partai Islam gitu. Oke. Itu sudah ada sejak awal reformasi dan bahkan sampai sekarang. Oke. Nah, tadi Anda singgung soal irisan politik Islam. Apakah itu juga kemudian membuat PKS cukup langgeng di Sumatera Barat, Bung Israr? Iya. Partai PKS ada basis sosialnya di sini, ya kan. Walaupun ini partai baru ya, maksudnya partai di era reformasi. Jadi PKS, kemudian juga apalagi P3 ya, itu memiliki basis sosial yang signifikan di sini, terutama dalam pemilu-pemilu terakhir ini. Tetapi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Puan Maharani sendiri atau mungkin juga kelompok-kelompok yang lain ya, partai seperti PKS atau mungkin juga partai-partai yang lain ya, partai-partai Islam yang lain ya, mereka terjebak juga dengan politik identitas ya. Tudingan-tudingannya seperti itu. Ya. Nah, ini dari bacaan Anda lagi, Bung Israr, apa implikasinya bagi PD Perjuangan setelah ada pernyataan dari Puan Maharani yang tadi Anda katakan keseleo lidah ini? Maksudnya? Ya, implikasi baik secara politik atau kembali ke pilihan masyarakat di Sumatera Barat, ini kan mau pilkada juga kan sebetulnya? Oh iya, tentu dengan yang pertama terhadap pilkada itu sendiri ya. Jadi memang ini mungkin di luar dugaan juga gitu kan. Pernyataan itu akhirnya berimplikasi terhadap, ya saya dengar sudah mengembalikan surat dukungan itu ya kepada PDIP lagi gitu kan. Kemudian, tetapi ini juga untuk kita lihat lebih jauh lagi, tidak hanya pilkada 2020 ya, tapi ada hubungannya dengan pemilu 2024 ya. Jadi polemik-polemik semacam ini tidak untuk 2020 aja, tapi juga untuk menjaga momentum 2024 nanti gitu kan. Karena bagaimanapun Sumatera Barat walaupun kecil suaranya, tetapi cukup menarik perhatian juga dari luar gitu kan. Walaupun di sini suaranya tidak terlalu besar ya. Oke, menurut Anda terakhir, Bung Israr, apa atau bagaimana kemudian masyarakat Sumatera Barat, baik yang ada di perantauan begitu ya, masyarakat Minang atau yang memang ada di Sumatera Barat, ini harus menyikapi soal polemik ucapan dari Puan Maharani ini? Bagaimana menyikapi ini secara bijak semestinya? Oh ya, ini kata kuncinya memang itu, kita harus menyikapinya secara bijak, masyarakat harus menyikapinya secara bijak. Tetapi kalau politisi ya mungkin dibiarin aja gitu kan, karena memang mereka berkepentingan dengan pilkada, dengan pemilu gitu. Yeah. Tetapi kalau isu ini sudah masuk ke ranah publik gitu, memang harus diperlukan satu pemikiran yang jernih, pemikiran yang berbasiskan akal sehat gitu. Kita jangan larut dengan narasi-narasi politisi yang justru mengingkari akal sehat, ya kan, mengeksploitasi politik identitas dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau bisa masyarakat Minang khususnya ya, yang dulu notabene rasional, yang notabene dulu cara berpikirnya berbasiskan rasio dan seterusnya, tetapi akhir-akhir ini mulai agak bergeser. Justru bergeser gitu kan, karena ini tadi ya, begitu kuatnya politik identitas, politisasi SARA dan seterusnya di kalangan masyarakat kita ya. Oke. Nah, itu.
Baik, terima kasih Bung Israr Iskandar. Menarik sekali analisis Anda. Mudah-mudahan tentu seperti tadi kita sudah bahas, ini bisa disikapi secara bijak dan melihat lebih dalam lagi, mulai dari secara historis dan juga secara kultur bagaimana masyarakat di Sumatera Barat terhadap pilihan politik mereka. Terima kasih banyak Bung Israr Iskandar, dosen sejarah dari FIB Universitas Andalas. Kementerian Luar Negeri melakukan strategi diplomasi guna menangani dampak dari mewabahnya COVID-19. Seperti apa strateginya? Kami akan segera kembali sesaat lagi.